A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat hartha qawmin zalamu anfusahum fa ahlakat wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yadlimun. Sadaqallahul azim. Perumpamaan harta yang mereka infakkan di dalam kehidupan dunia ini ibarat angin yang mengandung hawa yang sangat dingin yang menimpa tanaman milik suatu kaum yang mendolimi diri sendiri, lalu angin itu merusaknya. Allah tidak mendolimi mereka, tetapi mereka yang mendolimi diri sendiri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Ali Imran, surat ketiga, ayatnya 117. Am ba'dil hukama'i yastaqbilu banu adama arba'a nuhuyatin yantahibu malakul mauti ruhahu wa yantahibul warathatu malahu wa yantahibud dudu jismahu wa yantahibul khusama'u amalahu. Sebagian ulama ahli hikmah mengatakan bahwa anak cucu Adam akan menghadapi 4 perampas. 1. Malaikat Israel akan merampas nyawanya. Yang kedua, ahli waris akan merampas hartanya. Yang ketiga, ulat akan merampas tubuhnya. Yang keempat, orang yang mempunyai hak yang dirampas haknya akan merampas pahala amalnya bila ada, dan bila tidak ada, dosa orang tersebut akan ditambahkan kepada orang yang pernah mendoliminya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bi'aunillah, biidnillah, biridhoillah, kami hadir kembali alhamdulillah di bumi BCA Kota Baru Driorejo, Gresik, untuk mengajak diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam ini untuk mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, memahaminya,
mengamalkannya, isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita istiqomah sehingga kita bisa selalu berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita sehingga kita mampu untuk mengerti kebenaran, dan mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengikutinya kebenaran itu, sehingga kita senantiasa berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bentuk perbuatan keji dan mungkar yang mengajak umat jin dan manusia untuk senantiasa berada di jalan keji dan mungkar, yang pada akhirnya bisa menyebabkan umat ini saling bertengkar, saling berselisih, dan saling menghinakan antara satu dengan yang lain, yang akibatnya nanti akan terjadilah yang namanya perpecahan, sehingga umat ini tidak memiliki kekuatan lagi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dalik, dengan doa kita, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat 3, yaitu namanya Ali Imran, ayatnya 117. Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan itu seperti angin dingin yang berhembus sangat kencang, menghabiskan segala tanaman yang ditanam, sehingga pemiliknya tidak dapat memetik hasilnya walaupun sedikit pun. Makanya kita berhati-hati apabila kita berinfak, sedekah, zakat, bantuan sosial, dan lain sebagainya. Marilah kita tata nawaitu kita, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita melaksanakannya didasari dengan iman, didasari dengan ilmu, didasari dengan amal yang ikhlas, yang istiqomah, dengan harapan mudah-mudahan semua mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti bisa kita lihat di surat kedua, namanya Al-Baqarah, ayat 260 sampai ayat 274 tentang sedekah ini. Mudah-mudahan sedekah-sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mengantarkan diri kita, keluarga besar kita, dan umat ini untuk menjadi hamba-hamba Allah yang tidak takut dan tidak susah. Amin ya rabbal alamin. Namun apabila nawaitu kita ini riya, maka sebesar apapun sedekah kita nanti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ujung-ujungnya nanti akan terjadi yang namanya
penghinaan, perasaan yang tidak enak ya antara yang pemberi sedekah itu dan yang menerima sedekah, biasanya diungkit-ungkit dan lain sebagainya sehingga bisa menyakiti para mustahik yang berhak menerima sedekah ini. Makanya kita berlindung kepada Allah jangan sampai pahala sedekah kita ini hilang. Meskipun pada lahirnya mereka telah menafkahkan hartanya untuk kepentingan umum seperti membangun benteng pertahanan, jembatan-jembatan, sekolah-sekolah Islam, rumah sakit, dan lain sebagainya dengan harapan yang besar bahwa kebaikan mereka itu akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat menolong mereka di akhirat nanti. Namun harapan itu akan sia-sia belaka. Naudzubillah, summa naudzubillah, sedekahnya orang-orang munafik ya, sebagaimana yang Allah firmankan di surat At-Taubah ayat 67 sampai ayat 70. Sedekahnya sia-sia karena hatinya dia itu sakit sehingga amalnya juga bisa mengakibatkan menyakiti orang lain. Naudzubillah summa naudzubillah. Beda dengan orang-orang yang beriman takwa di At-Taubah ayat 71 sampai 72. Sedekahnya subur menyebabkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menyebabkan iman takwanya semakin kokoh, semakin subur, dan harta bendanya juga diberkahi Allah, umurnya diberkahi Allah, keluarga besarnya diberkahi Allah karena sedekah yang ia keluarkan dengan dasar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am manthura. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Surat Al-Furqan ayat 23. Naudzubillah summa naudzubillah. Apabila amal kita seperti itu, berarti amal itu ditolak oleh Allah ya, karena salah nawaitunya, niatnya. Makanya kita senantiasa berlindung kepada Allah agar bisa berinfak, bersedekah dengan hati yang takwa. Nanti dilihat di surat Al-Haji ayat 32. Jadi nawa itu syiar kita, semuanya itu karena muncul dari hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabuhu dham'anu ma'a. Dan orang-orang kafir, amal perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaka. Tetapi apabila air itu didatangi, tidak ada apapun. Surat An-Nur ayat 39. Jadi adanya seperti tidak ada. Itulah orang-orang kafir,
orang-orang dolim, orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, amalnya sia-sia, tak bergun, yaitu percuma dan tidak berguna. Mudah-mudahan mereka semua mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau kembali bertobat dan memohon ampun kepada Allah sehingga dia bisa beramal yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya Allah tidak menganiaya orang kafir karena tidak memberi ganjaran bagi amal perbuatan yang baik, tetapi mereka sendirilah yang menganiaya diri sendiri karena tidak mau beriman. Padahal bukti-bukti telah banyak sekali di tangan mereka yang menunjukkan kebenaran dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Menurut kajian ilmiah, salah satu fenomena penting yang terjadi pada tanaman yang terkena hawa angin yang sangat dingin diantaranya adalah fenomena rusaknya sel-sel, terutama sel daun, seperti telah umum diketahui bahwa kira-kira 70% dari kandungan sel adalah air. Ketika terkena hawa yang sangat dingin, maka air di dalam sel membeku. Apabila air sudah membeku, maka terbentuklah kristal-kristal es yang volumenya lebih besar daripada air. Adanya pembekuan itu menyebabkan dinding-dinding sel hancur karena tergerus molekul-molekul air yang mengembang karena pembekuan. Kenampakan fenomena ini dari luar, daun terlihat menjadi kering seperti terbakar. Fenomena ini seperti sering terjadi pada tanaman teh di pegunungan Jawa Barat yang terkenal dengan fenomena ibun bajra atau embun api. Perumpamaan harta yang dibelanjakan tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membawa kehancuran bagi pelakunya, seperti cairan sel yang menghancurkan dirinya sendiri ketika kena hawa dingin. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Dalam ayat di atas juga diperlihatkan akibat perubahan perilaku cuaca terhadap kehidupan. Dalam hal ini tanaman pertanian secara biologis, suatu perubahan cuaca yang tidak biasa, misal kenaikan maupun penurunan suhu yang tajam, akan sangat mengganggu proses metabolisme tumbuhan. Akibatnya jelas, yaitu akan terjadi disfungsi dari berbagai organ yang ada, yang mengakibatkan pertumbuhan yang tidak normal atau tanaman akan mati. Jadi marilah kita bersama-sama senantiasa bertafaqquh fiddin, surat At-Taubah ayat 122 dan juga Al-Mujadilah ayat 11, ayat 21 dan 22. Marilah kita senantiasa memahami ilmu-ilmu agama Islam ini sehingga akan terjadilah inis, yaitu integrasi nilai-nilai Islam, sehingga ayat-ayat yang tersirat di jagat raya ini akan dapat kita pahami dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan surat yang tersurat dalam Al-Quran 114 surat, 6.200
36 ayat. Dan juga mudah-mudahan doa-doa kita warga NKRI ini komitmen untuk melaksanakan P5 dan cinta untuk senantiasa berkomitmen dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mudah-mudahan bumi kita NKRI ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa kita menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya beriman. Apabila dia berbuat maksiat, mudah-mudahan cepat-cepat bertaubat agar mereka selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'budana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana waghfir lana dunubana. Ya Allah, doa-doa kami yang terbaik untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Berikanlah kepada kami ya Allah panjang umur bil barokah wa bitaatillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kami kelak dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, juga guru-guru kami, para sahabat-sahabat guru Al-Quran di bumi ini, dan para santri pecinta baca Al-Quran, dan juga seluruh presiden kami, para menteri kami, dan juga seluruh pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.